mengapa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan representasi umat Islam di sana, kalau merasa bahwa Salafi Wahabi itu membahayakan dan menyesatkan kita sebagai umat Islam, kenapa tidak berani melakukan fatwa sesat begitu? Karena pemerintah tidak berani menegur, tidak berani bertanya, tidak berani membahas dengan Majelis Ulama Indonesia. Kuncinya di keberanian pemerintah ya? Keberanian pemerintah. Tapi menurut Habib benar ya, Salafi Wahabi itu sangat mengganggu keislaman kita di Indonesia? Jelas. Karena begini, posisinya mungkin bisa saya katakan ya, yang dikategorikan tanda kutip ulama yang berada di MUI itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka itu 80% ulama tanda kutip di MUI itu 80% penganut Salafi Wahabi. Di MUI? 80%. Ini agak tuduhan serius ya? Ini ada analisis yang iya. 80% pengurus Majelis Ulama Indonesia 80% itu menganut Salafi Wahabi. Iya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Lama Podcast. Sahabat Indonesia, hari ini saya mendapatkan berkah, anugerah karena saya mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan orang yang sering saya baca dalam berita maupun berita-berita di media maupun di YouTube. Beliau adalah Habib Syakur bin Ali Mahdi Al-Hamid. Beliau itu adalah inisiator gerakan Nurani Kebangsaan. Beliau tinggal di Malang, saat ini pas ada di Jakarta. Saya mendapatkan kehormatan beliau mampir ke kantor Kanal Anak Bangsa. Mumpung beliau ada di Jakarta, sangat naif kalau saya tidak langsung minta pencerahan dari beliau. Dan saya yakin pencerahan dari beliau ini sangat mencerahkan kita sebagai upaya kita dalam menjaga Indonesia. Habib, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, matur suwun sekali lagi, satu kehormatan bisa rawuh di sini gitu. Jadi bagi saya ini kayak mimpi, bener kan nih Habib Syakur, bener, ternyata bener gitu. Waktu saya ditelepon Habib, dihubungi, saya melihat ini bener nggak sih gitu. Ternyata dapat informasi dari sahabat saya juga, Habib Kribo. Saya sama Habib Kribo satu tempat, jadi kita sering ketemu. Habib matur suwun udah datang. Saya berharap Habib sehat dan kelihatannya masih sehat-sehat aja. Alhamdulillah, pagi pun. Habib, masyarakat mungkin perlu dicerahkan kembali gerakan Nurani Kebangsaan. Ini sebenarnya intensnya apa itu? Gerakan Nurani Kebangsaan ini adalah semua anak bangsa itu pasti punya prestasi. Prestasi yang positif untuk bangsa. Di era sekarang ini, mereka masing-masing membawa egoisme semata. Karena mereka ingin tahu potensi pribadi. Di sini saya menghimpun kepada siapapun. Baik yang jenderal, baik yang dokter, baik yang profesor doktor. Ayo, sama-sama kita satukan nurani kita untuk bangsa. Supaya bangsa kita tetap solid, tetap utuh, dan Indonesia bermakna. Artinya semua elemen bangsa? Semua elemen bangsa. Ya. Kegiatannya apa yang dilakukan Habib untuk gerakan Nurani Kebangsaan ini? Kegiatan saya adalah memberikan pencerahan ke seluruh Indonesia. Pentingnya nurani kita untuk bangsa ini karena kita terlahir di Indonesia dan kita masing-masing anak bangsa terpatri dalam jiwa kita insan Indonesia yang sejati dan menuju insan Pancasila yang suci. Menuju insan Pancasila yang suci.
Artinya apa itu maknanya? Insan Pancasila yang suci adalah benar-benar kita membawa diri kita dengan rasa syukur lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia dan kita berkarya untuk Indonesia. Bahwa kita wajib membuat Ibu Pertiwi tersenyum bangga. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Indonesia ini rumah kita. Jangan dirusak. Yang harus kita lakukan justru menjaganya. Gitu. Ini mungkin selaras dengan apa yang dilakukan oleh Habib Syahkur ini. Nah, itu dia. Nah, pertanyaannya untuk menjaga kesucian Indonesia ini dan dengan ada ideologi Pancasila yang menyatukan kita semua, apakah sebetulnya saat ini menurut Habib, pandangan Habib, Pancasila itu masih menjadi perekat seluruh komponen kebangsaan kita ya? Harus dan masih menjadi perekat komponen bangsa. Karena Pancasila ada, Pancasila lahir. Karena dari akumulasi orang-orang khusus yang menuju tingkatan menjadi insan suci Pancasila. Contoh, yang mulia Presiden Soekarno. Beliau adalah betul-betul ingin bangsa kita ini menyelesaikan masalah dengan Pancasila. Dan yang kedua, bahwa Pancasila adalah sebuah sendi dasar yang bersentuhan dengan alam semesta. Siapa yang lahir di Indonesia, siapa yang merasa dirinya insan Indonesia yang sejati, pasti ruhnya berhubungan langsung dengan Pancasila dan alam semesta. Artinya kalau ada berbagai kelompok atau orang yang mempertentangkan Pancasila dengan Islam itu suatu hal yang tidak tepat. Sangat tidak tepat. Karena Pancasila berhubungan dengan elemen dasar agama. Agama Islam, agama-agama yang lain. Dan di situ adalah hubungan langsung dengan apa? Dengan komunikasi kepada Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang ini tidak pilih kasih terhadap semua hamba-hambanya. Jadi di sini siapa yang tidak sejalan dengan nuraninya untuk Pancasila, itulah yang akan tertolak dengan alam semesta di Indonesia. Habib, mohon maaf, dalam kenyataannya ada beberapa komponen masyarakat, sebagian dari saudara-saudara kita yang ada upaya untuk mengganti ideologi negara kita, Pancasila yang suci tadi, dengan ideologi transnasional. Nah, apakah Habib melihat itu merupakan ancaman buat keindonesiaan kita? Jelas ancaman. Tapi ada? Ada. Oke. Jelas ancaman. Dan di sini kita selalu menggelorakan Pancasila sebagai elemen sendi dasar kehidupan bangsa untuk menyelesaikan semua masalah, sebagai filter dari ideologi transnasional. Kita menggelorakan seperti itu, tapi kita sendiri bingung karena semua yang ada, semua yang terjadi, baik pelaku ideologi transnasional itu menyelinap, seakan-akan berada di tengah-tengah kita, seakan-akan menyesuaikan bahwa Pancasila itu ada, Pancasila itu bisa dipakai, dan ideologi transnasional harus dipergunakan. Contoh misalnya, secara nyata, secara gamblang, para pengasuh khilafah. Para pengasuh khilafah ini menyatakan bahwa khilafah itu harus. Baru setelah itu Pancasila. Nah ini kan sudah tidak berlaku lagi, sudah afkir, sudah dibuang secara alamiah di Republik kita tercinta alam semesta ini. Lah sudah tidak mungkin lagi ideologi transnasional ini dibawa, ditanamkan, itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Selain itu kan ada juga
ajaran-ajaran Salafi Wahabi gitu. Iya. Yang menurut saya justru memecah belah kita sebagai umat Islam. Iya. Apakah Habib melihat hal itu? Jelas. Bahkan kalau saya sampaikan bahwa ideologi Salafi Wahabi, lebih tepatnya Salafi Wahabi ya, itu saya katakan bahwa pemerintah harus berani menegur Majelis Ulama Indonesia dan harus membahas, mempertanyakan ideologi itu sampai sejauh mana dan bila perlu dinyatakan tersesat dan terlarang dan harus dibuat ketentuan yang khusus. Nah, pertanyaan saya terkait itu. Mengapa Majelis Ulama Indonesia yang merupakan representasi umat Islam di sana, kalau merasa bahwa Salafi Wahabi itu membahayakan dan menyesatkan kita sebagai umat Islam, kenapa tidak berani melakukan fatwa sesat begitu? Karena pemerintah tidak berani menegur, tidak berani bertanya, tidak berani membahas dengan Majelis Ulama Indonesia. Kuncinya di keberanian pemerintah ya? Bukan keberanian pemerintah. Tapi menurut Habib benar ya, Salafi Wahabi itu sangat mengganggu keislaman kita di Indonesia? Jelas. Ini pertanyaan publik Habib. Ya. Jadi mohon mungkin dari Habib mungkin bisa memberikan penguatan gitu ya. Ya. Kenapa ya MUI, terus kemudian negara, pemerintah, juga ada organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, tidak terang benderang berani memberikan satu statement atau fatwa bahwa Salafi Wahabi dilarang karena apa begitu. Kenapa tidak dilakukan? Itu yang pertanyaan masyarakat kita. Karena begini, posisinya mungkin bisa saya katakan ya, yang dikategorikan tanda kutip ulama yang berada di MUI itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka itu 80% ulama tanda kutip di MUI itu 80% penganut Salafi Wahabi. Di MUI? 80%. Ini agak tuduhan serius ya? Ini ada analisis yang Iya. 80% 80%. pengurus Majelis Ulama Indonesia 80%. itu menganut Salafi Wahabi. Iya. Akhirnya itu bisa menjawab keraguan kita mengapa sampai saat ini MUI tidak berani mengeluarkan fatwa itu. Jelas, karena posisinya begini. Para ulama ini sebetulnya mereka tidak bisa berpikir secara praktis. Karena dianggap bahwa Salafi Wahabi ini difitnah, dianaktirikan. Sedangkan sebagian besar di Republik kita tercinta ini umat Islam ini penganut ahli sunnah wal jamaah, bahkan 95%. Lah mereka lebih memilih baik yang dari NU maupun Muhammadiyah lebih memilih apa? Lebih memilih pendekatan secara soft. Nah ini tidak boleh berhenti dengan pendekatan. Pendekatan soft yang dimaksudkan Habib itu efektif atau tidak hasilnya? Tidak efektif. Artinya apa yang Habib usulkan untuk mengatasi Salafi Wahabi? Ya sebaiknya pemerintah memanggil MUI, memanggil NU, memanggil Muhammadiyah, memanggil elemen ormas yang lain, membahas apa efek akibat yang telah muncul oleh ulama-ulama penganut ulama Salafi Wahabi ini yang telah menimbulkan kekerasan, yang telah menimbulkan fitnah terhadap Islam. Tapi di pemerintahan Ya. ada wakil presiden, Ya. itu juga orang yang alumni atau bahkan mungkin masih menjadi Dewan Pertimbangan di Majelis Ulama Indonesia. Iya. Apakah itu sebenarnya tidak cukup untuk menguatkan pemerintah untuk menarik MUI dan yang lain untuk melakukan statement yang cukup tegas begitu? Ya karena sekarang kembali lagi ke pemerintah. Walaupun wakil presiden sebagai ketua Dewan Pertimbangan yang saya dengar informasinya ya, karena letterlucknya saya tidak membaca susunan kepengurusan. Di situ pemerintah harus tegas karena skala prioritas membahas kerancuan-kerancuan yang terjadi.
Menurut Habib, ketegasan pemerintah dalam mengatasi Salafi Wahabi ini cukup mendesak atau tidak? Harus mendesak. Mendesak. Nah, ini menjadi PR yang harus dipikirkan oleh negara dalam pemerintah ya. Apalagi sebetulnya ada momentum yang bagus bahwa Wakil Presiden kita adalah Ketua Dewan Pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau juga berasal dari Nahdlatul Ulama begitu. Harusnya mempunyai modal dasar yang kuat untuk melakukan itu. Hanya yang belum ada hanya keberanian untuk mengambil sikap begitu. Ketegasan dan keberanian. Ketegasan. Ya. Ini menarik sekali. Ketegasan dan keberanian. Habib, selain Salafi Wahabi, ada beberapa kekhawatiran masyarakat dengan terpaparnya semua elemen di pemerintahan atau negara ini dengan ideologi-ideologi atau tujuan-tujuan ideologi transnasional gitu ya. Terus kemudian orang menduga apakah ini akibat Ikhwanul Muslimin, ya, katakan begitu ya. Apakah itu sudah begitu merasuk? Saya konfirmasi, apakah itu benar dugaan masyarakat seperti itu? Jelas, Ikhwanul Muslimin itu ada. Dan masih bergerilya dan bersiasat. Untuk merusak sendi-sendi dasar kehidupan Pancasila. Jelas. Tapi secara organisasi kan mereka tidak ada di sini. Mereka secara organisasi itu soft. Mereka itu pelan-pelan menyerang mahasiswa dengan membentuk organisasi pembebasan mahasiswa. Mereka menyerang secara terang benderang ke ibu-ibu rumah tangga. Dengan membentuk organisasinya apa itu saya lupa, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu pengajian ya. Jadi mereka ini terus bergerilya merebut simpati dengan dalih apa? Dengan dalih ayo sama-sama kita meraih keadilan. Sedangkan kita sebagai umat Islam khususnya, bagaimana kita meraih keadilan? Kalau kita aja berkhianat kepada Allah, tidak melakukan kewajibannya, menuntut haknya. Sedangkan pemerintah aja yang berusaha untuk adil kepada rakyatnya, berusaha untuk konsisten, menciptakan kemakmuran rakyat. Walaupun kita akui semua pemerintahan dari mulai yang mulia Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi belum mencapai titik kesempurnaan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Ini kan bagian dari tatanan dunia. Pemerintah ini kan tatanan dunia untuk wujud demokrasi. Tidak bisa dialihkan lagi dengan konteks keadilan yang muncul di akhir zaman. Lalu kalau untuk mewujudkan keadilan yang muncul di akhir zaman itu, kita harus wajib untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Tuhan. Dengan menjalankan kewajibannya, menjalin hubungan baik antara sesama, tidak menyakiti. Lah kalau mereka saling menyakiti gimana? Kita lihat di medsos, saling menghina, saling memaki. Apakah itu tidak sesuai dengan etika keindonesiaan? Ya jelas tidak sesuai. Ini Indonesia ini kayak dikepung dari berbagai kelompok, kelompok Salafi Wahabi, dari pendakwah-pendakwah agama juga ada, gitu ya. Kemudian juga dari kelompok-kelompok yang menganut ideologi Ikhwanul Muslimin, gitu lah. Nah, ada indikasi dugaan dari beberapa orang bahwa kelompok ini sudah masuk ke institusi TNI, Polri, BUMN, pegawai negeri dan sebagainya. Semua elemen kebangsaan kita. Bahkan konon katanya ada beberapa kepala daerah juga yang kena. Tapi melihat nggak seperti ini? Jelas, karena ada data konkret untuk itu. Saya ada data, tapi data itu ya nantilah, insya Allah saya berusaha untuk berikan ke panjenengan. Jadi sekarang begini, rata-rata saya ambil gambaran aja ya, rata-rata yang kepala daerah yang non pendukung pemerintah, ya kelompok oposisi lah, seperti PKS, Demokrat, itu kan semua itu kan anti kepada pemerintah. Jadi banyak sekali mereka itu menjalankan propaganda apa?
kebijakan pemerintah itu tidak sampai ke wilayah. Kebijakan pemerintah itu terhenti karena di stop, Digergaji oleh mereka. digergaji. Maka banyak wilayah-wilayah di seluruh Indonesia itu yang tidak merdeka. Bukan karena pemerintah pusat tidak bisa menjangkau, tapi pemerintah daerah yang tidak mau menyalurkan. Nah, itu apakah bagian dari oposisi atau tidak? Bagian dari pembangkang pemerintah atau tidak? Ya kan pasti. Ini Habib yang dimaksudkan daerah tingkat 2, Daerah tingkat 2, kabupaten kota atau Kabupaten kota. provinsi? daerah tingkat 2 kabupaten kota sebagian besar, karena wilayah pedalaman kan di situ sebagian besar. Di tingkat provinsi ada kepala daerah yang bersikap seperti itu? Ada. Ada. Ini menarik ya, karena kita bisa memetakan betapa ancaman untuk menjaga NKRI ini ternyata begitu masif dari berbagai lini ya Habib. Jelas. Nah, kalau begitu, apa solusinya Habib? Ya solusinya kita kembali lagi, kita dukung pemerintah pusat itu sampai menyelesaikan masa baktinya 2024 dan kita gerilya ke bawah, kita sosialisasikan bahwa pemerintah sudah berbuat baik untuk rakyat, hanya langkah-langkahnya aja yang belum sampai ke wilayah pedalaman. Tadi bicara 2024. Ya. Ini sudah tahun 2023 Habib. Ya. Kurang dari setahun kita Ji. ikut pemilu nih. Ji. Nah, pemilu lagi, ada pilpres lagi. Ji. Nah, menurut Habib Syakkur ya, kriteria capres pengganti Pak Jokowi itu yang ideal seperti apa, Habib? Yang ideal yang jelas tidak ada yang mengikuti dari kelompok khilafah, X FPI, X HTI, X Ikhwanul Muslimin. Kelompok-kelompok yang memang cinta tanah air dan bangsa, kelompok-kelompok yang memang Islamnya Islam yang betul-betul penganut Islam Muhammadi. Jadi harus kriterianya adalah kelompok orang, sosok yang di sekitarnya itu tidak berkerumun XHTI, FPI dan sebagainya begitu ya. XHTI, Muslimin, Ikhwanul Muslimin ya. Itu salah satu kriteria. Salah satu kriterianya. Ya. Rekam jejak yang bersangkutan itu harus ditelisik juga ya. Apakah punya rekam jejak untuk politik identitas dan sebagainya? Iya. Dan rata-rata semua penganut politik identitas. Rata-rata. Nah, Habib, politik identitas, saya tertarik ini. Partai Umat sudah mendeklarasikan diri mereka bahwa akan mengusung politik identitas. Saya bermakna lebih detail bahwa yang dimaksud mereka adalah politik identitas berbasis agama pasti. Karena Partai Umat mengatakan partai Islam gitu. Pendapat Habib? Partai Umat bukan partai Islam. Partai Umat yang merusak citra Islam. Partai Umat bukan partai Islam dan Partai Umat yang merusak citra Islam. Itu menurut Habib. Apa dasarnya? Karena begini, Partai Umat sudah jelas-jelasan menyampaikan, Partai Umat akan menjalankan politisasi identitas dari masjid ke masjid meniru dakwanya Rasulullah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjalankan itu. Dalam sejarahnya Rasulullah itu bersikap arif dan bijaksana mengayomi semua elemen bangsa waktu itu. Rasulullah menulis Piagam Madinah. Rasulullah menjalankan hubungan-hubungan baik antar sesama. Rasulullah menjalankan prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia. Dan Rasulullah tidak pernah berdakwah politik dari masjid ke masjid. Jadi itu yang saya katakan bahwa Partai Umat tidak mewakili Islam dan Partai Umat merusak citra Islam. Nah, clear bahwa dikatakan oleh Habib, Partai Umat bukan representasi umat Islam di Indonesia. Dan justru dikatakan oleh beliau bahwa Partai Umat merusak citra Islam. Itu ya. Karena menganut dan mengusung politik identitas yang menurut Habib membahayakan kita. Sangat membahayakan.
Maaf ya, saya bukan sebagai orang yang Islamfobia. Saya adalah orang yang betul-betul menganut prinsip-prinsip Islamnya yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Islam yang damai, cinta kasih. Ya. Kalau mereka bilang bahwa kita Islamfobia, sah-sah saja. Tapi Islam yang mana? Habib, ini saya klarifikasi. Saya mohon perspektif dari Habib Syakur ini. Ya. Amin Rais, pendiri Partai Umat, mengatakan bahwa selama rezim Pak Jokowi katanya bahwa umat Islam itu dimarginalkan, umat Islam dipinggirkan dan dipecah belah. Menurut Habib? Loh, sekarang kan semua yang ada di Kementerian Pak Jokowi kan, menteri-menterinya kan Islam, dirjennya kan Islam. Pak Amin Rais ini kan tidak bersyukur saja Partai Umat diloloskan. Partai Umat diberikan jalan untuk ikut pemilu. Harusnya kan diam. Harusnya kan bersyukur, harusnya berpacu merebut simpati rakyat Indonesia. Artinya tuduhan dari Amin Rais tadi tidak benar. Justru umat Islam, lebih maju dan lebih semarak di zaman kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya, karena kita sama-sama Islam, kita merasakan hal sama kan. Saya juga merasakan, saya tidak merasa dimarginalkan begitu ya. Tidak ada ya gerakan pemerintah untuk Islamofobia, tidak pernah kita rasakan. Justru mereka ini adalah orang-orang yang punya kejahatan kriminal verbalistik. Kehidupannya itu selalu mengadu domba, membuat semua gaduh, membuat orang awam gaduh. Kan kasihan orang awam ini yang tidak ngerti apa-apa. Menurut Habib, apakah strategi mereka untuk memecah belah kita ini bisa saya katakan bentuk terorisme gaya baru ya? Jelas. Terorisme gaya baru karena mereka tidak mau angkat senjata, tidak mau pakai bom bunuh diri, tapi kan mereka kejahatan kriminalnya, kejahatan lisannya, verbalnya, yang bertujuan mengadu domba sehingga bisa bunuh-bunuhan. Ini menurut saya lebih berbahaya sebetulnya. Sangat berbahaya. Habib, terakhir, mohon maaf ini waktunya terbatas. Saya mohon pencerahan. Sering dalam opini saya keluhkan tentang sering terjadinya persekusi rumah ibadah. Persekusi ibadah dari umat beragama lain di Indonesia ini. Jujur sebagai orang Islam, saya merasa bukan Islam seperti ini yang saya percayai gitu loh. Tapi kegiatan atau kelompok-kelompok yang selalu melakukan kegiatan aksi intoleransi ini terus berjalan dan di berbagai tempat. Presiden sudah terang benderang mengatakan bahwa jangan sampai konstitusi kita, hak kita yang paling mendasar yaitu hak memeluk agama, beribadah, mendirikan rumah ibadah itu dikalahkan dengan kesepakatan-kesepakatan di masyarakat. Menurut Habib, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kenapa kok sering masih ada percikan-percikan intoleransi ini masih muncul di mana-mana? Ya karena begini, karena kita ini adalah sebagai pemerintah kita ini sebetulnya tidak tegas dengan pemerintah daerah, pemerintah tingkat 2. Karena masing-masing itu kan ada sebuah forum komunikasi pimpinan daerah. Forkompinda. Nah, Forkompinda ini kan kepolisian, kejaksaan, tentara itu kan menyatu. Maka otomatis jika ada persekusi, jika ada kejadian yang luar biasa mengenai rumah ibadah, otomatis kepolisian, TNI, dan kehakiman kejaksaan itu tunggu dulu apa kata kepala daerah. Tidak bisa bersikap objektif untuk menindak dengan tegas. Kalau kita mau bicara mayoritas minoritas, ya jelas. Tapi kan kita berdiri sama rasa, sama rata, sama tinggi gitu loh. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Lah pesan presiden itu kan pesan konstitusi.
Nah sekarang pesan presiden itu tidak dihargai oleh tingkat 2. Pemerintah tingkat 2, Forkompinda. Nah, ini tidak dihargai, saya sependapat. Apakah ini bentuk pembiaran ini terkait dengan pragmatisme pemanfaatan kelompok-kelompok ini untuk politik menurut Habib? Jelas. Saya pernah mengkaji ini tahun 2002 kemarin bulan Maret. 2022 kemarin bulan Maret di saat saya mendeklarasikan Malang Kota Toleransi. Wah, Habib Syakur. Iya. Wali kotanya agak aneh ya? Wali kotanya aneh. Oh, merasakan juga? Merasakan. Karena kan saya melihat dari jauh Habib. Iya. Saya sering bersuara keras tentang Iya. yang dikatakan bahwa Malang akan dikatakan sebagai Kota halal. Kota halal. Kan itu ada semacam kesepakatan antara kami dengan wali kota. Waktu itu. Habib tidak setuju ya? Mewujudkan Malang Halal City. Oh. Lah saya menentang. Oh. Lah waktu itu tanggal 1 Maret saya persis hari ini saya mendeklarasikan itu bersama Arek Malang. Iya. Ya. Dan itu semua elemen ormas mundur. Tadinya sudah masang di spanduk organ-organ lambang-lambangnya, iya. Balik kota itu kan? Iya. Akhirnya mundur, minta dicabut logo-logo itu karena dianggap saya musuh wali kota. Loh, saya kan ingin mengembalikan Malang itu kota heterogen. Malang itu kan dibentuk kota administratifnya oleh Belanda. Dan jujur Habib, karena saya sering ke Malang, saudara saya banyak di Malang. Iya. Malang ini miniatur Indonesia. Iya. Karena kota pendidikan, jadi seluruh masyarakat dari seluruh pelosok Indonesia kan datang di situ gitu. Iya. Jadi miniatur Indonesia itu ada di Malang. Iya. Saya ngambil contoh di situ aja sudah. Ya. Dan selama ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Nah, wali kota Malang ini tidak mengundang saya untuk menanyakan maksudnya Habib ini apa. Nah, saya merasa tidak perlu undangan dan saya tidak perlu cari simpati. Orang saya bukan cari nama kok. Saya kepingin kota Malang ini kembali heterogen, kemajmuan itu, kebersamaan itu merasa. Karena kalau halal city itu artinya kan merujuk seperti hanya semacam kota muslim saja gitu loh. Enggak. Kota muslim. Tapi sekarang tidak terjadi ya? Sekarang enggak ada. Oh, iya. Karena mungkin waktu itu saya memberikan opini juga Habib bahwa ini kalau ini pemerintah pusat membiarkan Malang seperti itu akan menjadi inspirasi daerah lain berbuat yang sama. Dan ini memicu perpecahan di antara kita. Gitu. Nah, kembali ke intoleransi. Tidak ketegasan pemerintah negara dalam hal ini sering terjadi. Nah, yang terakhir saya mohon pandangan dari Habib. Seharusnya kita sebagai umat yang mayoritas ini, yang 88% penduduk Indonesia ini adalah Muslim, harusnya seperti apa kita bersikap terhadap minoritas? Ya kita menghargai, karena prinsip saya tidak ada minoritas-mayoritas, semua sama. Semua sama karena kita lahir dalam keadaan sempurna, dalam keadaan suci, beda jalan menuju Tuhan. Tuhannya sama? Tuhannya sama. Jadi kalau saya ke Surabaya lewat Solo, Habib lewat Tuban bisa toh? Ya bisa. Tujuannya Surabaya juga? Tujuannya Surabaya. Hanya bisanya di Semarang gitu Bu, pecah di selatan sama utara. Iya. Jadi di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau kita menyikapi yang minoritas ya sama. Saya sering kali keliling Indonesia. Saya sering kali ngelihat pembuatan gereja. Dan alhamdulillah gereja itu berjalan dengan rapi pembangunannya, tertib ibadahnya. Cuman di Pulau Jawa ini aja yang perlu ditertibkan. Saya kadang-kadang heran Habib, saya sebagai umat muslim udah 50, hampir 60 tahun ini saya bilang, berulang kali saya berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda agama, saya datang ke rumah sahabat saya ucapkan selamat Natal pada mereka, itu sama sekali tidak melunturkan akidah keislaman saya. Gitu. Jelas. Nah pertanyaannya itu, kenapa mereka begitu alergi sekali, seolah takut akidahnya luntur kalau melihat salib, melihat peringatan
Natal atau apa gitu. Dari mana mereka melihat itu ya? Karena mereka tidak memperhatikan wajib menjalin hubungan baik antar sesama. Walaupun beda agama. Tuhan itu memperhatikan hubungan seperti itu. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas. Sama-sama penting ya. Nah, hablum minannasnya ini bukan cuma sesama muslim. Perlainan agama. Jadi pemaknaan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk umat Islam saja kan? Untuk seluruh alam semesta. Alam semesta, termasuk semua yang berbeda dengan kita. Iya. Itu datangnya Islam seperti itu. Jelas. Karena Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan seperti itu. Saya sering bertanya-tanya, Pak Habib. Saya sepakat tadi yang Habib sampaikan bahwa piagam Madinah yang diinisiasi oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diakui dunia sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Dan saya sudah membaca itu begitu detil dan beliau sangat mengakui pluralisme, keberagaman di Madinah waktu itu, negara Madinah. Tapi keberadaan dan eksistensi piagam Madinah sering tidak dimunculkan gitu. Makanya sering ada penolakan-penolakan terhadap pemimpin non-muslim. Nah, mengapa itu terjadi di Indonesia begitu? Karena menurut saya ini piagam Madinah atau Madinah X ini adalah karya visioner seorang Nabi Muhammad menurut saya. Iya. Karena begini, negeri kita tercinta ini sejak 40 tahun yang lalu sudah ditutup. Keterbukaan berpikir, terus tentang informasi dari sejarah-sejarah agama Islam. Jadi pemikiran-pemikiran yang visioner, yang kritis itu tidak boleh dimunculkan. Jadi di sini terkesan selalu pragmatis, tradisional. Sama Orde Baru. Podcast kita seperti ini langsung ditangkap kita, Bit. Lah iya. Mengkritisi masuk negara kurang tegas, MUI pasti sudah ditangkap kita. Jadi proporsional itu tidak ada. Yang ada hanyalah apa? Komisioner aja. Nah, kalau kita bicara komisioner ya sudah selesai. Ya, jadi saya jujur aja hari ini bersyukur gitu, karena saya mendapatkan mentor baru untuk menjaga Indonesia ini. Karena pemahaman saya untuk menjaga Indonesia itu dengan harmoni, bahwa keberagaman, diversity kita itu harus disatukan sebagai kekuatan. Habib setuju, Habib ya? Setuju. Tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka itu harusnya pencapaian kita sudah cukup tinggi gitu, sebagai bangsa. Dan menurut saya, Habib, mohon dikoreksi kalau salah, landasan untuk mencapai itu, fondasinya sudah disiapkan oleh Pak Jokowi sekarang. Makanya selalu saya mengatakan bahwa tahun 2024 pada saat Pilpres, saya menginginkan calon pengganti Pak Jokowi adalah satu sama nasionalis, Pancasilais, yang kedua ada kemampuan untuk melanjutkan visi pembangunan yang sudah dirintis Pak Jokowi. Yang ketiga yang tadi ada ketegasan melawan kelompok-kelompok intoleran, radikalisme dan ekstremisme. Karena saya pengen kita nggak kayak pucuk-pucuk, Habib, maju mundur begitu. Habib, terima kasih pencerahannya ini luar biasa. Jadi suatu saat saya akan gantian sowan ke Malang untuk sowan ke pesantren Habib. Jadi kita lanjutkan podcast kita di sana. Habib selalu sehat. Amin. Indonesia masih membutuhkan Habib Syakur. Amin. Terima kasih. Salam hormat saya untuk keluarga Habib. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian diskusi atau mungkin lebih banyak saya mendapatkan pencerahan dari Habib Syakur. Ini luar biasa, sosok yang sangat mencintai Indonesia. Beliau mempunyai keteduhan dan pemaknaan yang sangat positif dalam menjaga Indonesia ini. Banyak hal yang telah disampaikan oleh beliau dan mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita, dan framing bahwa Islam itu agama yang pemarah, agama yang suka
menghujat ke sana sini akan hilang sama sekali pada saat kita mendengarkan suara dan ceramah dari seorang Habib Syahkur. Karena Islam yang seperti ini yang sebenarnya Islam yang teduh, Islam yang penuh dengan harmoni, dan Islam yang mengayomi semua makhluk di dunia ini. Ini sebetulnya Islam yang saya percayai seperti itu. Jadi Islam bukan ancaman di Indonesia. Sahabat Indonesia, yang paling penting ada pesan dari Habib bahwa negara harus mempunyai ketegasan. Negara mempunyai peran besar, dalam hal ini hanya dibutuhkan ketegasan dari pemimpin baik pusat maupun daerah untuk sama-sama menjaga keindonesiaan kita. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.